Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, apa kabar? Baik? Semoga semuanya dalam lindungan dan sehat-sehat ya. Kembali lagi di channel saya Rizka Wardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Maintenance Komputer Prodi Program Operasi 1 tahun atau ITEK dengan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggung. Nah, di sini saya akan presentasikan atau menjelaskan tentang beberapa perangkat lengkap dari komputer. Ada beberapa yang saya akan bahas di sini, yaitu yang pertama monitor atau layar komputer. Terus yang kedua prosesor, bagian dari otak komputer. Terus yang ketiga ada hard disk, keempat printer, dan kelima scanner. Nah, kali ini semoga teman-teman suka ya. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu monitor atau layar. Nah, monitor atau layar komputer, definisi sendiri dari monitor ini adalah layar komputer ini merupakan salah satu alat outputan atau keluaran. Jadi monitor ini merupakan salah satu perangkat keras sebagai output data secara grafis. Nah, semua pasti tahu kan apa itu layar komputer atau monitor, semuanya pasti tahu. Nah, fungsi dari monitor sendiri ini adalah sebagai outputan atau dari memori atau unit processing central processing unit dari yang berupa angka-angka biner yang nantinya akan dirubah menjadi bahasa yang dapat dibaca oleh manusia. Nah, nantinya setelah sudah diproses angka biner ini ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh manusia, akan ditampilkan di monitor atau layar sehingga bisa dibaca oleh pengguna atau user. Nah, monitor sendiri ini punya beberapa revolusi. Ada 3 evolusi, dari pertama hingga yang kita kenal layar komputer yang pipih yang kita kenal sekarang. Nah, lanjut aja, langsung kita ke videonya. Nah, yang pertama yaitu cathode ray tube atau CRT, teknologi tabung Brown. Nah, CRT ini ditemukan pada tahun 1897, tapi baru diadopsi sebagai penerima siaran televisi pada tahun 1926. Sejarah CRT ini lebih dari 100 tahun dan memiliki kualitas gambar yang sangat bagus. Tapi CRT ini punya kelemahan, yaitu jika semakin besar display atau tampilan yang akan dibuat, maka semakin besar pula tabung atau CRT yang akan digunakan. Lalu yang nomor 2 yaitu liquid crystal display atau LCD, atau yang bisa juga dibilang FDP atau flat display panel. Monitor ini menggunakan tabung elektron sebagai sejenis kristal liquid yang dapat berpendar atau bersinar ya. Teknologi ini menghasilkan monitor yang dikenal dengan nama flat panel display dengan layar yang berbentuk pipih. Nah, di sini nggak berbentuk tabung lagi yang pertama seperti CRT. Di sini LCD atau FDP ini sudah pipih, bukan tabung lagi seperti TV. Nah, dibandingkan dari CRT, kemampuan resolusinya lebih tinggi karena bentuknya yang pipih. Monitor ini menggunakan energi yang kecil sehingga banyak digunakan di komputer-komputer portable. Selanjutnya yang terakhir yaitu 3 plasma gas atau organic light emitting diode atau disingkat OLED. Monitor jenis ini menggabungkan antara CRT dan LCD yang sebelumnya, di mana mampu membuat layar dengan ketipisan menyerupai LCD dan sudut pandang yang dapat selebar CRT. Jadi lebar dan pipih. Plasma gas juga menggunakan fosfor seperti halnya yang pada teknologi CRT, tetapi layar pada plasma gas dapat berpendar tanpa adanya bantuan cahaya di belakang layar. Hal itu membuat energi yang diserap tidak sebesar monitor CRT atau kecil ya, energi yang diserap. Kontras warnanya juga
berbeda dan lebih baik dari LCD. Oke, selanjutnya kita beralih ke prosesor. Nah, prosesor ini merupakan otak atau pusat dari sebuah komputer, otaknya komputer. Jadi kalau nggak ada CPU, kalau nggak ada prosesor, komputer nggak akan bisa berjalan. Nah, seperti bisa dibilang seperti manusia kan, kalau pusat dari manusia adalah otak. Kalau nggak ada otak ya gimana bisa bekerja? Nah, sama halnya dengan komputer. Prosesor ini letaknya ada di CPU. Nah, CPU sendiri ini merupakan, kalau bisa diistilahkan seperti kota. Kalau di dunia nyata ya, seperti kota. Nah, di dalam kota itu ada ibu kota. Sama seperti CPU. CPU ini di dalamnya terdapat komponen-komponen yang yang dibutuhkan untuk sebuah komputer itu berjalan. Nah, di dalam CPU sendiri ada banyak, selain prosesor atau otak dari komputer, ada hard disk, RAM, power supply, terus CD-RW, dan lain sebagainya. Semua ada di CPU dan dihubungkan di sana. Nah, definisi dari prosesor sendiri yaitu ialah sebuah IC yang mengontrol dari keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer yang digunakan sebagai pusatnya atau otaknya komputer dengan menjalankan fungsinya untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas yang diinstruksikan. Fungsi prosesor sendiri ini untuk memproses semua informasi data yang diterima dari output yang kemudian menghasilkan output prosesor yang tidak bisa bekerja sendiri. Nah, prosesor sendiri ini nggak bisa bekerja sendiri, harus dibantu ya oleh perangkat lain, yaitu hard disk dan RAM. Nah, selanjutnya evolusi dari prosesor sendiri ini ada 8 generasi. Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Evolusi prosesor sendiri ada 8 generasi. Yang pertama yaitu generasi 1, prosesor 8088 dan 8086. Prosesor ini merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus system 16 bit. PC pertama yang menggunakan prosesor ini yaitu CPU 16 bit. Tetapi hanya internal. Lebar busnya data eksternal hanya 8 bit yang memberikan kompatibel dan perangkat keras yang ada. Selanjutnya, generasi kedua. Generasi kedua yaitu prosesor 80286 merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini memiliki kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Selanjutnya, generasi ketiga. Prosesor 80386DX diluncurkan pada 17 Oktober 1985. Lalu ada generasi keempat, yaitu prosesor 80486DX dikeluarkan pada tahun 1986 yang bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Jadi prosesor 80486DX ini 2 kali lebih cepat, memiliki 2 kali kecepatan dari prosesor-prosesor sebelumnya. Lalu pada generasi kelima, Pentium klasik atau P54C. Chip ini dikeluarkan pada 22 Maret 1993 oleh Intel. Prosesor Pentium ini merupakan super scalar, yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari 1 perintah tiap tick clock. Selanjutnya, generasi ke-6, Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai dari 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Selanjutnya, generasi ke-7,
AMDK 7 Athlon. Prosesor ini merupakan AMD utama yang sangat menggembarkan Athlon atau K7 diperkenalkan pada tahun 1999. Pada generasi ke-8 ada Intel Core 2 Duo. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Nah, pada generasi terakhir yaitu prosesor terkini yaitu generasi ke-8 atau ke-9 lebih sedikit menggunakan konsumsi daya listrik. Jadi prosesor yang terakhir ini dari yang pertama, proses yang pertama sampai yang sekarang itu menggunakan daya listrik yang lebih kecil yang untuk yang sekarang ya. Jadi itu evolusi dari prosesor. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yaitu hard disk. Nah, hard disk sendiri merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data komputer. Semua data yang ada dalam komputer itu baik dokumen, gambar, ataupun video, atau semua sistem OS-nya, aplikasinya tersimpan dalam hard disk. Nah, fungsi hard disk sendiri untuk menyimpan file dalam berbagai macam format, dokumen, video, atau gambar, space menyimpan data, terus softwarenya atau aplikasinya, terus sarana backup atau menyimpan data dari operasi sistem. Nah, hard disk sendiri juga memiliki evolusi, diantaranya yaitu yang pertama pada tahun 1956 IBM Rama C305. Nah, kebenekannya yaitu Random Access Method of Accounting dan Control. Perangkat ini mengusung inovasi yang penting dalam dunia penyimpanan data. Besarnya sangat besar, masih seukuran kulkas. Jadi hard disk pertama masih seukuran seperti ini. Yang nomor 2, tahun 1961 IBM 1311 menciptakan hard disk drive atau HDD dengan menggunakan head yang terpisah dalam setiap komponen datanya yang disebut juga Disk Storage Unit Control System Manageable International System atau HDD pertama yang dapat removable atau dapat dicopot dan dipasang kembali. Seperti ini. Ukurannya masih sangat besar ya. Selanjutnya 1962 IBM melaunchingkan atau mengeluarkan hard disk dengan kode 1301 yang memiliki 25 piringan masing-masing, memiliki ukuran 24 inci dan berkapasitas 28 MB. Yang keempat, ada tahun 1965 ada IBM RAM Kit 2310. IBM ini meluncurkan hard disk yang diberi kode 2310 dengan satu piringan yang hanya memiliki 14 inci. Lalu yang kelima, pada 1979 Fujitsu F6421 Eagle memperkenalkan media penyimpanan pertama berukuran 10,5 inci disk drive berkode F6421 Eagle dengan kapasitas 446 MB menggunakan piringan sebanyak 6 buah dengan ukuran masing-masing piringan 10,5 inci. Yang nomor 6, tahun 1979 Seagate mengeluarkan atau melaunchingkan ST506 yang menggunakan media berukuran 5,25 inci dengan kapasitas 5 MB dengan menggunakan 4 piringan masing-masing berukuran 5,25 inci. Yang ketujuh, tahun 1981 Sony OA D30OF Sony memperkenalkan disket drive pertama dengan ukuran 3,5 inci berukuran memiliki kapasitas 0,4375 MB yang terdiri dari piringan tunggal berukuran 3,5 inci. Yang kedelapan,
tahun 1983, Rodime RO352 adalah disk drive pertama yang berkapasitas 10 MB yang masing-masing piringannya berukuran 3,5 inci. Nomor 9, pada tahun 2005, Samsung Hard Disk melaju dan kini setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2005, hybrid hard disk berukuran 2,5 inci. Nomor 10, tahun 2006, Seagate Pen Recording Momentus 5400-3 meluncurkan recording sebuah hard disk berukuran 2,5 inci dengan kapasitas 160 GB yang menggunakan teknik vertical recording. Nomor 11, tahun 2007, Hitachi Dextar 7K1000 pertama dengan ukuran 1 TB yang terbesar atau sekitar 1000 GB dibanding dari setahun sebelumnya. Kapasitas hard disk meningkat hampir 10 kali lipat, yaitu 1 TB. Yang terakhir tahun 2010 sampai sekarang, SanDisk SSD atau Solid State Drive yang tidak berisik dan hemat daya, juga sangat cepat dan sangat handal, merupakan kriteria hard disk masa depan. SSD dengan kapasitas paling besar saat ini berukuran 256 GB. Oke, selanjutnya kita beralih ke printer. Printer, tahu printer kan? Semuanya pasti tahu printer. Printer sendiri merupakan alat cetak. Print sendiri berarti cetak. Dengan demikian, printer merupakan sebuah alat untuk mencetak dokumen. Fungsi printer sendiri untuk mencetak atau menyajikan data dari komputer kepada penggunanya secara langsung. Data yang dicetak ini bisa bermacam-macam. Yang pertama, biasanya berupa dokumen, surat, arsip, dan dokumen penting lainnya. Printer sendiri juga memiliki evolusi yang dari pertama hingga yang sampai sekarang. Baik, kita ulas. Yang pertama, mesin cetak pertama oleh Gutenberg. Pria berkebangsaan Jerman dengan nama asli Johannes Gensfleisch Zurleiden zum Gutenberg dipercaya sebagai penemu mesin cetak pertama di dunia. Mesin cetak buatannya jadi salah satu penemuan paling dikagumi saat itu. Seperti ini gambarnya. Yang kedua, mesin cetak uap. Setelah ditemukannya mesin cetak yang terbuat dari kayu oleh Gutenberg, sekitar tahun 1439, ditemukan pula mesin cetak uap yang jadi solusi percetakan pada zaman itu. Mesin cetak uap pada saat itu cukup terkenal dan banyak digunakan saat itu. Mesin inovasi ini terbaru dari mesin cetak yang ditemukan oleh pria kebangsaan Jerman tersebut. Yang nomor 3 yaitu printer dot matrix. Semakin berkembangnya waktu saat itu, perusahaan teknologi yang diketahui memulai untuk memproduksi mesin cetak dengan keunggulan masing-masing, yang salah satunya adalah printer dot matrix. IBM disinyalir sebagai perusahaan pertama yang menjual printer dot matrix ini. Seperti ini gambarnya. Yang keempat, printer inkjet. Perusahaan besar seperti Epson, Canon, HP, dan lain-lainnya sudah tidak asing, namun skala individu kebanyakan mesin cetak yang digunakan masuk dalam kategori printer inkjet. Nah, printer inkjet ini jadi salah satu perkembangan mesin cetak yang dari dunia percetakan untuk memudahkan kebutuhan percetakan terkait dokumen-dokumen percetakan tertentu yang bisa digunakan secara individu. Selanjutnya, yang kelima, mesin cetak offset. Mesin cetak ini bisa dikatakan sebagai mesin cetak yang menggunakan plate atau silinder untuk proses pemindahan desain ke media yang ingin dicetak. Nah, mesin cetak offset ini terdiri dari banyak jenis. Namun perkembangannya pada saat ini memberikan dampak mesin cetak
offset ini sebagai mesin yang nggak begitu direkomendasikan saat ini karena mesin cetaknya sebesar ini ya, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Mesin cetak digital nomor 6 yaitu sudah menjadi mesin cetak digital sepenuhnya dengan teknologi digital yang bisa memudahkan dan mengefektifkan pengerjaan cetak kemasan. Beberapa komponen yang biasanya ada di mesin cetak offset pun tidak digunakan pada mesin cetak digital ini karena sudah menggunakan banyak perangkat teknologi terbaru. Nah, ini yang lebih modern, yang sudah sampai sekarang, yang sudah lebih modern lagi dengan banyak perkembangan sebesar ini. Dan biasanya printer ini digunakan untuk mencetak kemasan-kemasan makanan atau kemasan-kemasan lainnya. Tetapi jika printer yang digunakan untuk mencetak dokumen atau kertas atau arsip, bisa menggunakan printer-printer yang lebih kecil. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu scanner. Nah, definisi scanner ini adalah sebuah alat pemindai perangkat input pada komputer yang berfungsi untuk menduplikasi objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Jadi, kalau kita ingin memindai sebuah dokumen seperti surat dan ingin memindahnya menjadi PDF atau Word atau menjadi Word atau PDF, bisa menggunakan scanner. Nah, scanner ini berguna untuk memindahkan dokumen pemindai sebagai alat pemindai untuk memindahkan ke PDF atau Word atau yang lainnya. Fungsi yang lebih jelas scanner ini, kita dapat menduplikat hard copy seperti kertas, makalah maupun foto ke dalam bentuk digital komputer. Jadi saat kita kehilangan source berkas seperti foto atau makalah, kita dapat menyimpan foto tersebut ke komputer kita. Nah, jadi ketika foto itu hilang atau rusak, kita masih punya simpanannya atau salinannya yang bisa dicetak lagi nanti. Nah, evolusi scanner sendiri ada 6. Yang pertama, scanner drum. Jadi scanner drum ini merupakan jenis scanner yang awal yang dikembangkan, scanner drum masih menggunakan photomultiplier tabs atau PMT untuk membaca data gambar. Nah, jenis ini menghasilkan kualitas scanner yang lebih tinggi, menghasilkan kualitas gambar yang lebih tinggi dibandingkan scanner yang lain. Scanner drum mampu menghasilkan gambar dengan kualitas high resolution. Yang kedua, yaitu scanner flatbed. Kenapa disebut dengan flatbed? Karena bentuknya yang seperti tempat tidur, tipis seperti tempat tidur. Nah, scanner flatbed ini merupakan jenis scanner yang paling umum digunakan dan banyak ditemui dalam dunia perkantoran maupun dunia pribadi. Maksudnya individu ya. Nah, scanner ini memiliki sebuah papan penutup dan lapisan kaca tempat untuk meletakkan gambar. Nah, ketika ingin menggunakan scanner flatbed ini, jadi kertas ditaruh di atasnya dan ditutup, itu di-scan. Nah, satu persatu. Yang keempat, scanner manual feeding. Bentuk scanner ini sangat kecil, seperti botol minuman. Seperti ini bentuknya. Harganya relatif murah, antara 1 hingga 3 jutaan saja. Lensanya tidak bergerak, tetapi kertas yang bergerak. Kertas yang akan di-scan harus dipilah satu demi satu dan dimasukkan. Tidak dapat ditumpuk begitu saja seperti pada printer lainnya. Kecepatan scanning model scanner ini mencapai 3 halaman per menit kira-kira. Scanner ini tidak cocok untuk men-scan. Printer ini cocok ketika kita ingin men-scan belasan kertas, dokumen, atau puluhan, tetapi tidak cocok untuk men-scan
ratusan atau sekitar 50 ke atas, karena dimasukkan satu demi satu, akan sangat lelah jika harus satu demi satu dimasukkan. Lalu selanjutnya nomor 5, scanner barcode. Scanner barcode ini merupakan scanner yang digunakan untuk memindah data yang disimpan dalam bentuk kode tertentu, biasanya ada di suatu barang-barang yang ada di swalayan ya. Data tersebut digunakan untuk disimpan dalam bentuk barcode. Scanner ini sering digunakan untuk menyimpan data atau menyimpan keterangan tertentu. Kini jenis scanner ini juga banyak digunakan untuk di industri retail, misalnya di supermarket. Kalau di sini kan seperti Alfamart atau swalayan terdekat ya. Yang keenam, scanner logam. Bentuk bukan hanya kertas saja yang bisa dipindai, namun logam juga bisa dipindai, yaitu dengan menggunakan scanner logam. Scanner jenis ini berfungsi untuk memindai adanya logam pada benda-benda tertentu. Biasanya bisa ditemukan kalau ada pemeriksaan, takutnya ada yang membawa senjata tajam, karena senjata tajam kan terbuat dari logam. Jadi bisa dideteksi dengan alat ini. Biasanya ditemukan di kantor-kantor gitu ya, diperiksa gitu. Biasanya di bandara juga diperiksa seperti ini. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya tentang beberapa komponen dari komputer, yaitu monitor, prosesor, printer, scanner, dan hard disk. Nah, dari penjelasan tadi semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like juga jika kalian suka video ini. Dan juga jangan lupa tinggalkan komen untuk saya agar saya bisa memotivasi saya. Apa aja sih kekurangan yang ada di video ini, bisa kalian tinggalkan jejak komen di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar nanti bisa lebih berkembang lagi untuk membuat video-video lainnya. Nah, sekian dulu penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.